Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan soal kita yang kemarin tentang deret geometri. Nah, di sini aku udah nyiapin soal yang sebenarnya ini udah sering banget muncul. Jadi setiap kali ada soal cerita deret geometri, biasanya soal seekor amoeba ini bakal muncul. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal yang ini ya. Jadi sebuah atau seekor amoeba membelah diri menjadi dua setiap 12 detik. Jadi dua setiap 12 detik. Nah, jika pada pukul 7.30 terdapat 4 amoeba, berapa banyak amoeba pada pukul 7.38? Nah, jadi untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita mau menganalogikan dulu nih. Jadi mereka punya 4 amoeba dan akan membelah diri menjadi dua setiap 12 detik. Jadi ibaratkan dia baru membelah diri untuk yang pertama kalinya nih. Jadi 4 dikali 2 ya. Karena kayak gini nih, mereka punya 4 amoeba. Lalu mereka membelah diri nih 12 detik pertama ya. Ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2, terus ini jadi 2. Berapa kali nih? Jadi ada berapa nih mereka membelah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini dikali 2 ya. Jadi di sini pada pembelahan yang pertama mereka akan membelah sebanyak 4 dikali 2 yaitu 8. Iya kan? Nah, terus untuk pembelahan yang berikutnya gimana nih? Jadi mereka membelah lagi nih. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu artinya mereka akan membelah lagi sebanyak 4 dikali 2 pangkat 2, yaitu 4 dikali 4, 16. Dan begitu seterusnya. Jadi apabila ke pembelahan yang ketiga, maka di sini akan 4 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya 4 dikali 8 adalah 32. Nah, sekarang berarti kita udah dapat nih. Untuk setiap pembelahannya, maka kita akan menghitung berapa banyak amobanya melalui 4 dikali 2 pangkat N. N-nya adalah itu ada di pembelahan yang keberapa? Ada di pembelahan yang berapa kali sih? Terus untuk taunya gimana sih? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Kalau dia membelah dari pukul 7.30 sampai pukul 7.38, dia membelah sebanyak berapa kali? Nah, untuk taunya gimana? Karena di sini dikasih tahu dia membelah setiap 12 detik, jadi kita cari tahu dulu nih. Dari 7.30 sampai 7.38 itu ada berapa detik sih? Nah, 7.30 sampai 7.38 kan ada 8 menit. 8 menit ini sama dengan 8 dikali 60 detik. Nah, 8 dikali 60 detik itu adalah 480 detik. Sehingga N-nya yang ini berapa kali sih dia membelah? Kita tinggal bagiin aja 480 ini dibagi dengan 12 detik. Karena dia membelahnya setiap 12 detik ya. Nah, kita dapat di sini hasilnya adalah 40. Jadi dari 7.30 sampai 7.38 ini dia membelah sebanyak 40 kali. Sehingga kita langsung aja nih masukin rumusnya ke sini. Nih, jadi kita tulis ya U40 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 40. Jadi 4 dikali 2 pangkat 40 ini kalau kalian hitung itu sebanyak 1 triliun. Ini dikali ya. Aku bedain kayak gini. Sebanyak sekitar 1 miliar. Sorry, bukan triliun. Ini kalau nolnya ada berapa sih?
Oh ya, 1 triliun ya, bener ya, karena 0 di belakang sininya ada ini 12, jadi 1 triliunan. Terus kalau dikali 4 itu hasilnya, kalau kalian hitung, itu ada 4 triliun. Nah, jadi kalau kalian misalnya itu hasilnya itu segini. Jadi pada pembelahan yang udah ke 40 nih, mereka akan menghasilkan sebanyak ini, sebanyak 4 triliun ini. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang kita mau sambung ke soal yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Jadi sebuah bank memberikan bunga tabungan sebesar 20% per tahun dengan bunga majemuk, yaitu bunganya berbunga lagi setelah 1 tahun. Farel menabung di bank tersebut sebesar 200.000. Tentukan besar tabungan Farel setelah 5 tahun. 5 tahun dan bunganya 20% per tahun. Nah, untuk jawab soalnya ini, kira-kira kita analogikan dulu kayak tadi. Jadi pertama-tama nih dia punya uang 200.000. Dan setiap tahun dia dapat bunga nih sebesar 20% dan itu bakal berbunga lagi di tahun yang berikutnya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya di tahun pertama nih dia dapat bunga sebesar 20%. Nah, kira-kira 20% dari 200.000 itu berapa sih? 40.000 ya. Nih bunga tahun ke-1 itu 40.000 kan. Berarti total tabungannya si Farel setelah 1 tahun itu itu 200.000 ditambah 40.000 ya, ditambah bunganya kan, sehingga di sini adalah 240.000. Nah, tapi karena dia bilang dia itu bunganya majemuk, bunganya itu berbunga lagi setelah 1 tahun. Jadi maksudnya dia itu bukan setiap tahun bunganya itu 40.000, enggak, tapi dari sini dia akan ambil 20% lagi untuk ditambahin ke 240.000-nya, dan nanti hasilnya lagi akan dikalikan dengan 20% lagi dan akan ditambahkan lagi ke hasil yang ini dikali 20% itu. Paham nggak? Nah, jadi kira-kira nih kalau secara matematikanya tabungannya Farel ini akan bertambah mengikuti rasionya, yaitu 100% ditambah bunganya 20%. Jadi anggapannya kalau di tahun pertama nih 100%-nya itu 200.000 ini nih. Terus ditambah bunganya sehingga 120% atau 1,2. Nah, ini nih, jadi besarnya tabungan dia itu akan bertambah terus sebanyak rasio ini. Terus dia mau nyari nih, tentukan besar tabungan Farel setelah 5 tahun. Nah, ini mirip banget dengan soal yang amoeba itu. Jadi buat nyari U di tahun keberapanya, kita akan mengalihkan U1 dikali rasionya pangkat N. Nah, di sini kita diminta mencari U5 karena di tahun kelima ya. Jadi di sini U1-nya itu 200.000, kita kaliin dengan rasionya. Rasionya 1,2 pangkat N, yaitu pangkat 5. Nah, ini 200.000 dikali 1,2 pangkat 5 itu, kalau kalian hitung, itu adalah kira-kira 2,48832. Sehingga ini kalau dikalikan maka hasilnya akan menjadi Rp 400.000
Rupiah. Nah, jadi besar tabungannya Feral setelah 5 tahun itu adalah sekian, Rp497.664. Oke, nah sekarang kita sambung ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke soal yang terakhir ya. Jadi di sini seorang penjelajah mengendarai sepeda dengan kecepatan rata-rata 18 km pada 1 jam pertama. Nah, berarti di sini kita tahu ya, ada kemungkinan ini 18 km adalah U1-nya pada 1 jam pertama. Nah, pada 1 jam kedua kecepatannya berkurang menjadi 2/5-nya. Nah, di sini ini adalah rasionya. Demikian seterusnya, pada setiap jam kecepatannya berkurang 2/5 dari kecepatan pada jam sebelumnya, kan? Benar? Tentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh penjelajah tersebut. Nah, kalau kita lihat ini ada soal yang seperti ini bisa berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Nah, jadi gimana cara kita menjawabnya? Di sini ditanyakan jarak yang terjauh yang dapat ditempuh. Itu artinya kita diminta untuk mencari S tak hingga. Nah, sedangkan yang tadi kita sudah tahu adalah U1 sama dengan 18 km dan rasionya adalah 2/5. Nah, kalau kayak gini ya udah kita langsung aja masukin ke rumus S tak hingga, yaitu U1 per 1 min rasio. Nah, ini kalau kita masukin jadinya U1-nya 18 per 1 min 2/5. Lalu ini kalau kita kurangin, aku lanjutin di sini ya. Jadi S tak hingga sama dengan 18 per 1 min 2/5 adalah 3/5. Sedangkan ini kalau dikali silang, akhirnya kalau dikali balik, jadinya ini bisa kita sederhanakan, ini jadi 6. Dan 6 dikali 5 sama dengan 30 km. Nah, jadi di sini langsung aja kita tahu kalau jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh penjelajah tersebut adalah 30 km. Oke, sampai di sini dulu ya video pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.